Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita puji Dia, kita sembah Tuhan. Mari bersama-sama berdiri, kita puji Tuhan, kita muliakan Dia. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, Amin. lihat salib Terpujilah Engkau Tuhan. berdiri. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Ku ingat Amin. Haleluya. cintanya Mari datang kepada Tuhan. Ingat cinta Tuhan. Ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. yang ku Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. ampun dosa. Oh, kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap kepada Yesus. Amin. Kayu Haleluya. kasar, hinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku gelap. Oh, ku datang pada salib itu. Oh, ku datang pada salib itu. ku ingat cintanya Tuhan. Ku ingat cintanya Tuhanku. Amin. Haleluya. Yang ku jatuh pada kakinya. Oh, Salahku dapat ampun dosa. aku datang pada salib itu. Oh, Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. amin. Haleluya. Ya ku jatuh pada kakinya. Oh, salahku dapat ampun dosa. Ya, ku jatuh pada kakinya. Ya ku jatuh pada kakinya. Salahku dapat ampun dosa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan kembali kami dapat
lagi beribadah kepadamu Tuhan, meskipun di rumah kami masing-masing, dimanapun jemaatmu berada, umatmu berada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan, ada bersama kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu bagi kami. Engkau sudah tebus kami, Engkau sudah selamatkan kami, sehingga Tuhan kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau menaikkan pujian kepadamu Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Allah bekerja dan menjamah setiap umat-Mu dengan sukacita-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami yang diberkati ini dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri. Mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita muliakan Dia. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Mari kita puji Dia, kita muliakan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari percaya dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oh iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Amin. Kemenanganlah, kemenanganlah bersama dengan Yesus. Amin. Kemenanganlah oleh darah Yesus. Kemenanganlah harap pada Tuhan iblis tunduklah oleh percaya. Kemenanganlah oleh darah Yesus. Kemenanganlah harap pada Tuhan iblis tunduklah oleh percaya. Kemenanganlah, kemenanganlah. Amin. Kemenanganlah oleh darah Yesus. Kemenanganlah harap pada Tuhan iblis tunduklah oleh percaya. Kemenanganlah. Haleluya. Mari percaya, katakan sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Saya Amin. sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Amin. Sekarang saya sudah bebas.
saya sudah bebas. Amin. Haleluya. Bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bebas oleh darah Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, darah yang suci, darah yang mulia. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Percaya, setetes darah Yesus yang suci sanggup menyucikan hati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Surga kekal, ku dapat yang karunia Golgota. Setetes darah Yesus yang suci. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman dan percaya bahwa darah Yesus, darah yang suci, darah yang mulia. Amin. Haleluya. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darahnya Kalvari. Tiap hari Tuhan penuhkan saya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhkan saya Haleluya. dengan cinta, kuasa dan rahmat-Nya. Dia sembahyang Amin. buat saya tiap hari. Dia beri jiwaku atas Kalvari. Setetes darah Yesus yang suci. Amin. Haleluya. Yesus yang suci, Terima kasih Tuhan Yesus. beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darahnya Kalvari. Setetes darah Yesus yang suci. Amin. Haleluya. Beriku Amin. Puji Tuhan. selamat, damai Terima kasih Tuhan Yesus. abadi. Terpujilah Engkau. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darahnya Kalvari. Oh heranlah darahnya Kalvari. Oh heranlah darahnya Kalvari. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Percaya darah Tuhan amat kuasa. Darah Yesus berkuasa. Tuhan sucikan segenap jiwa kita. Bahkan Tuhan hapuskan segenap dosa kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, Darahnya amat kuasa. darahnya Haleluya. amat kuasa, Mari nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan percaya bahwa darah Yesus yang suci, darah yang berkuasa. Haleluya. segala susah. Amin. Puji Tuhan. Darahnya tebus saya, Darahnya amat kuasa. Haleluya. amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami yang tidak layak menerimanya, kami dilayakkan oleh Engkau. Kasih karunia-Mu yang memulihkan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan selalu menguatkan kami, mengingatkan kami, menuntun jalan hidup kami. Biarlah kami tetap di jalan yang benar Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian, bahkan juga kemampuan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah tinggal dalam pengurapan yang daripada Engkau. Kami semua juga yang mendengarkan firman Tuhan Engkau urapi, biarlah Engkau berbicara dalam hati setiap kami Tuhan. Firman Tuhan dapat memberkati kami dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami pergi dan berada. Kami dapat renungkan dan kami lakukan hingga berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih dapat bertemu lagi dalam ibadah online. Sekalipun kita tidak bisa berbakti di gereja, tapi puji Tuhan kita masih dapat mengikuti ibadah online. Dan saat ini kita buka bersama-sama dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia
Galatia pasal yang kelima ayat 13 dan 14. Galatia 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita membaca suratan Galatia di pasal yang pertama, bagaimana Rasul Paulus menyampaikan salamnya kepada jemaat Galatia. Kalau kita membandingkan dengan salam yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat-jemaat yang lain, misalnya di Efesus, Filipi, dan Kolose, kita melihat ada perbedaan. Perbedaan ini disebabkan kemungkinan dari satu buku yang saya baca, pada saat menulis suratnya kepada jemaat Galatia ini, Rasul Paulus merasakan adanya suatu tekanan yang berat. Tekanan yang berat ini disebabkan karena setelah Paulus meninggalkan Galatia, kemudian datanglah guru-guru palsu yang mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan. Dan jemaat Galatia yang sebelumnya telah menerima pengajaran Rasul Paulus, dengan cepat mereka bisa berbalik. Mereka mempercayai pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru palsu itu. Bahkan orang-orang di Galatia kemudian mempertanyakan panggilan dan pelayanan Rasul Paulus. Jadi mereka seolah-olah meragukan Rasul Paulus, meragukan pengajaran yang Rasul Paulus sampaikan. Karena mereka sudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran palsu yang disampaikan oleh guru-guru palsu itu. Kalau dalam Galatia pasal pertama sampai dengan pasal yang keempat, untuk mengcounter ajaran-ajaran itu, maka Rasul Paulus banyak berbicara mengenai doktrin. Tetapi di ayat yang kita baca, di sini Rasul Paulus berbicara mengenai kehidupan sehari-hari orang percaya. Sebagai orang percaya, kita yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita telah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Kita bebas dari perhambaan dosa hanya dengan percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita menerima keselamatan bukan atas usaha kita, bukan melalui apapun yang kita kerjakan untuk mendapatkan keselamatan itu, tetapi keselamatan kita peroleh semata-mata melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itulah kita menjadi orang-orang yang bebas, merdeka. Kita tidak lagi terikat oleh ikatan-ikatan dosa, kita bebas, merdeka. Tetapi sebagai orang yang bebas, ada hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita membaca di
Galatia pasal 5 ini, di sini Paulus bicara mengenai kita yang sudah dimerdekakan. Ya. Dimerdekakan artinya kita memperoleh kebebasan. Ya. Sama halnya kalau bangsa Indonesia dulu di bawah penjajahan Belanda, kemudian kita merdeka, maka kita bangsa ini menjadi bangsa yang bebas, yang tidak terikat kepada bangsa lain yang menjajah kita. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya, tadinya kita dikuasai oleh dosa, tetapi melalui pengorbanan Yesus, kita sekarang bebas dari ikatan dosa. Tapi sekali lagi di sini Paulus menekankan bahwa kalau sekarang kita sudah bebas, bukan berarti bahwa kita yang sudah bebas ini mendapat semacam license, gitu, semacam izin, semacam keleluasaan untuk kita melakukan apa saja yang kita kehendaki, termasuk dosa. Nah, inilah yang Paulus tekankan, yang kita harus hati-hati. Kalau kita sudah bebas dari belenggu dosa, kita menjadi orang yang merdeka, bukan berarti kemudian kemerdekaan itu kita salah gunakan dengan seolah-olah kita mendapat license, kita mendapat izin untuk melakukan apa saja yang kita kehendaki. Kebebasan yang kita peroleh adalah kebebasan yang kita dapat, sekali lagi, bukan karena kekuatan kita, tetapi kebebasan melalui kekuatan Roh Kudus. Kita ini yang telah dibebaskan dari belenggu dosa, kita tetap hidup dalam jasmani, daging, dan sebagai manusia yang hidup dalam tubuh jasmani ini, keinginan-keinginan daging itu masih sering timbul dalam hati kita. Ada kalanya bahkan keinginan daging itu begitu kuat sampai seseorang tidak bisa menguasai, tidak bisa mengalahkan keinginan itu. Kita sering tentu mendengar adanya orang-orang yang perlu untuk pergi ke psikiater atau psikolog karena ada hal-hal yang tidak bisa dia lepaskan. Itu membelenggu dia begitu kuat sehingga dia sendiri tidak bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu, sehingga memerlukan bantuan dari psikolog atau psikiater. Dan itu pun bisa terjadi dengan orang percaya, ya. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus yang mampu untuk melepaskan segala keterikatan daging yang ada pada kita. Sebab itu sekali lagi di sini Rasul Paulus katakan, jangan sampai kebebasan itu kita salah gunakan. Kita bebas, tetapi biarlah kita tetap hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus. Hidup benar di hadapan Allah. Jangan karena sudah bebas kita kemudian bebas sebebas-bebasnya dan kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita, dan akhirnya kita terjerumus di dalam dosa yang dengan usaha kita sendiri kita tidak bisa terlepas. Tapi sebagai orang percaya, kita tahu kita di mana kita dapat kelepasan itu. Ya. Datang kepada Yesus dan
Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa. Karena kita telah diselamatkan dari dosa, maka kalau kita ingat-ingat lagi bagaimana kita bisa lepas dari ikatan dosa, maka kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini selamat bukan karena perbuatan baik kita. Mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk bisa memperoleh keselamatan dengan berusaha melakukan hal-hal yang baik, yang kelihatannya baik. Bahkan mereka mungkin rela mendonasikan sejumlah uang untuk gereja bahkan, tetapi sebenarnya itu tidak dapat membebaskan mereka dari ikatan dosa. Sekali lagi, kita bukan selamat karena perbuatan baik kita. Apapun usaha yang kita melakukan, perbuatan baik, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan kita yang masih hidup dengan tubuh manusia ini, kita tidak bisa hidup sempurna untuk kita bisa memperoleh keselamatan. Apapun yang kita lakukan, seolah-olah kita kelihatannya baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sepertinya melakukan perbuatan yang baik, itu tidak dapat membawa kita kepada keselamatan. Perbuatan baik kita tidak membawa kita kepada keselamatan. Hanya melalui Yesus Kristus, di sanalah kita memperoleh keselamatan. Yesus yang telah mati di salib mengangkat segala hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan disitulah kita memperoleh keselamatan. Jadi kita bisa menyadari betul bahwa sebenarnya seorang yang berdosa itu tidak bisa menjalani hidupnya sendiri untuk lepas dari dosa, bebas dari ikatan dosa. Tetapi seseorang atau kita yang percaya bahwa atau kita percaya kepada Yesus Kristus, dalam Yesuslah kita mendapat kelepasan akan segala dosa-dosa kita. Jadi keselamatan hanya datang dari kita percaya pada Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Setelah kita dibebaskan dari perhambaan dosa, maka kita menjadi layak di hadapan Allah. Ya. Tadinya kita tidak layak di hadapan Allah. Ada ayat Alkitab yang katakan mata Allah tidak dapat melihat dosa. Kita yang berdosa, kita tidak layak di hadapan Allah. Tetapi melalui pengorbanan Yesus di salib, maka dosa-dosa kita diampuni dan kita menjadi layak di hadapan Allah. Setelah kita merdeka, bebas dari dosa, Rasul Paulus katakan, jangan kita salah gunakan kemerdekaan. Kita sebagai orang yang sudah merdeka, bebas dari dosa, jangan kita salah gunakan kemerdekaan ini. Ya. Jangan kita kembali ke dalam kehidupan dosa untuk memuaskan keinginan tubuh ini. Karena ada ajaran yang mengatakan, kalaupun kita
berdosa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni. Dan kalau setelah diampuni, kembali kita berdosa, datang lagi kepada Tuhan, minta diampuni, Tuhan akan ampuni. Sebab itulah yang Rasul Paulus maksudkan, jangan kita salah gunakan keselamatan yang Allah berikan. Allah memang Maha Pengasih, ya. Kasihnya tidak terbatas. Tetapi janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan ini. Karena kita tahu Allah pengasih, maka kita hidup seenaknya. Dengan harapan setelah kita berdosa, kita minta ampun lagi, diampuni, berdosa lagi, minta ampun lagi, dan begitu seterusnya. Itulah yang Rasul Paulus maksudkan, jangan kita salah gunakan kemerdekaan yang sudah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus di salib. Tetapi dengan kemerdekaan itu kita pakai untuk melayani Tuhan, melayani dengan kasih. Di dalam Galatia pasal 5 ini, Rasul Paulus sebutkan keinginan tubuh itu sebagai keinginan daging. Keinginan daging, kalau saya lihat di satu buku, itu sebenarnya ada banyak, ya. Keinginan daging ada banyak. Tetapi dalam era sekarang ini, keinginan daging itu hanya diartikan sebagai atau dipersempit, artinya hanya dihubungkan dengan keinginan seksual. Itulah yang disebut atau itulah yang menjadi pengertian di hari-hari ini. Keinginan daging itulah keinginan seksual. Tetapi yang Paulus sebutkan sebagai perbuatan daging itu, keinginan daging ini yang kita harus hindari sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap kemerdekaan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan, maka kita jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Tapi kita mau hidup benar di hadapan Allah, ya. Jangan kita kembali mengutamakan keinginan daging kita, tetapi kita hidup kudus di hadapan Allah. Itulah yang Allah mau setelah kita diampuni dosa-dosanya, jangan kita kembali lagi ke perbuatan yang lama. Dalam suratan Petrus diibaratkan seperti babi yang sudah dibersihkan kembali lagi ke kubangan. Itulah gambaran dari orang yang berdosa, yang sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dimerdekakan, tapi kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Dan pengertian daging dalam Perjanjian Baru memiliki arti lebih dari sekedar tubuh manusia. Pengertian daging dalam Perjanjian Baru itu memiliki arti yang lebih dari sekedar tubuh manusia. Tetapi pengertian daging itu memiliki arti keadaan manusia yang terpisah dari Allah. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan daging, artinya kita terpisah dari Allah. Itulah
pengertian perbuatan daging. Dan kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, kita dalam Ibrani dikatakan setelah kita selamat, tanah air kita ada di dalam, kita menjadi warga negara sorga, ya. Dan selama kita hidup sekarang, kita menantikan tanah perjanjian itu. Tanah air kita itu loh, itulah sorga yang mulia. Dan kita merupakan kalau kita sekarang berada di dunia, maka kita menjadi pendatang ya. Kita memang berada di dunia ini, kita lahir di dunia ini, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita menantikan tanah perjanjian itu. Itulah sorga yang mulia yang menjadi tanah air kita. Dan sebagai pendatang, maka kita memiliki, sebagai kita orang percaya yang sudah diselamatkan, kita hidup di dunia sebagai pendatang, kita memiliki cara hidup atau standar hidup yang berbeda dengan dunia. Dan cara hidup yang kita telah diubahkan, ya, kita menjadi berbeda dengan karakter dunia. Itulah yang harus kita bisa tunjukkan kepada masyarakat di sekitar kita, keluarga kita yang belum belum diselamatkan, untuk menunjukkan kita sebagai warga negara sorga. Itulah kebebasan yang Rasul Paulus maksudkan, supaya kita melayani dengan kasih. Kita menunjukkan karakter kita yang telah diubahkan kepada orang lain, supaya mereka pun bisa melihat, mereka pun bisa berubah. Mereka pun bisa menerima keselamatan dengan melihat apa yang ada pada kita, kehidupan yang bersih, kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, itu menjadi model yang juga harus mereka ikuti. Mereka ikuti. Itulah yang Rasul Paulus katakan, kita harus juga setelah kita merdeka, kita harus melayani seorang akan yang lain dengan kasih, ya. Jadi jangan setelah kita merdeka, janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan dari dosa itu, jangan kita salah gunakan, tetapi kita mau pakai itu untuk kita melayani orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, ya. Dan untuk kita bisa bertahan, untuk tidak kita kemudian berbalik, maka kita perlu untuk mempertahankan hidup yang bersih, ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, dengan firman Allah yang di dalam kita itu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa kita bertahan, jangan sampai kita kembali seperti yang dikatakan seperti babi yang sudah bersih kembali ke kubangan. Maka kita juga orang-orang yang sudah diselamatkan, kita
jangan kembali lagi ke dalam dosa, tetapi dengan kekuatan firman Allah yang ada pada kita, kita memperoleh kekuatan untuk mempertahankan hidup bersih. Sebab itu kita mau taati firman Allah. Selama kita hidup, kita harus mentaati firman Allah. Dengan mentaati firman Allah, kita juga berarti kita akan takut akan Tuhan, dan ya dengan takut akan Tuhan itulah kita akan menjauhkan kejahatan, dan itulah firman Allah adalah kekuatan yang dapat menjaga kita, memelihara kita untuk kita tidak kembali ke kehidupan yang lama. Ya. Sekali lagi, jangan kita beranggapan bahwa karena Allah Maha Pengasih kemudian kita bebas melakukan apa saja, toh Allah akan ampuni. Tetapi kita mau menjaga hidup kita bersih dengan kekuatan firman Allah dan Roh Kudus. Sebab itu pegang benar-benar firman Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di situ dikatakan firman Allah mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah yang melatih kita untuk kita hidup benar di hadapan Allah. Sehingga kita yang sudah selamat, kita tidak lagi salah gunakan keselamatan itu dengan kembali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan firman Allah mendidik kita, justru firman Allah mendidik kita untuk hidup benar. Tetap kuat di dalam Tuhan. Dan seperti yang sering kita katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Kita bisa pertahankan iman kepada Yesus Kristus kalau kita mempunyai kekuatan firman Allah di dalam kita. Firman Allah itulah yang menjaga kita, di sini dikatakan mendidik kita, dan juga firman Allah itu juga yang menjauhkan kita dari kejahatan. Jadi kita perlu firman Allah. Jangan sia-siakan waktu kalau kita berada di gereja mendengarkan firman Allah. Jangan sia-siakan waktu itu. Ya. Hari-hari ini iblis memang bekerja dengan cara yang luar biasa untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Biarlah kita mau menjadi apa yang Rasul Paulus katakan, untuk kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang telah kita terima. Kalau kita telah diselamatkan, biarlah kita mau hidup benar. Kita mau hidup sesuai dengan firman Allah. Dan firman Allah akan menguatkan kita. Ya, sebab itu kita perlu firman Allah, karena firman Allah itulah yang menguatkan kita untuk jangan kita terombang-ambing, jangan kita mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi kita bisa hidup kudus, hidup benar, karena ada kekuatan dari firman Allah dan Roh Kudus di dalam kita. Ya. Jadi sekali lagi, jangan salah pergunakan kemerdekaan, kebebasan yang kita telah terima setelah kita selamat. Tetapi kita mau pakai itu untuk melayani Tuhan. Pakai untuk melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di ibadah di Ketapang, kita ini adalah disebut
Rasul Paulus menyebut sebagai rekan sekerja. Kita ini adalah layaknya seperti duta-duta yang ditempatkan. Kalau duta itu seorang duta besar ditempatkan di satu negara yang asing, bukan di negaranya. Jadi dia ditempatkan di negara yang asing, orangnya asing, bahasanya asing, budayanya asing, semuanya asing. Nah, kita pun sebagai orang percaya, kita ditempatkan di antara orang-orang berdosa. Kita hidup di dunia, sekeliling kita banyak yang belum mengenal Yesus. Kita ditempatkan di sana untuk kita menceritakan akan kasih karunia yang kita telah terima melalui pengorbanan Yesus salib. Sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita layak di hadapan Tuhan. Bila Tuhan mau menolong kita untuk hari-hari ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kuat untuk tidak terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Seolah-olah karena Allah mengasihi kita, Allah berkemurahan, kita dengan hidup dengan seenaknya, toh nanti Tuhan ampuni. Bila kita kuat dalam Tuhan, kuat karena kita memiliki firman. Firman itulah yang menguatkan kita untuk jangan sampai kita kembali ke kehidupan yang lama. Dan saat ini nanti juga kita akan dihadapkan dengan perjamuan Tuhan. Biarlah kita mau mempersiapkan hati kita, ya. Kita mempersiapkan kerohanian kita, tetapi kita juga mau siapkan jasmani kita. Ini adalah perjamuan Tuhan. Kita diundang, maka selayaknya lah kita yang diundang untuk datang, kita mempersiapkan diri untuk hadir dalam jamuan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita memperoleh undangan untuk datang dalam satu perjamuan, maka kita mempersiapkan diri. Terlebih lagi kita sekarang dihadapkan dengan perjamuan Tuhan. Kita perlu mempersiapkan diri kita, mula-mula rohani kita, ya, kekudusan supaya kita layak untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Yang kedua, juga kita persiapkan jasmani kita. Ya. Kalau untuk menghadiri undangan kita berpakaian rapih, maka untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita pun seharusnya mempersiapkan diri kita dengan baik. Baik, kita akan segera masuk dalam perjamuan Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Dan saya undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah juga berdiri, dan kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, pada saat ini kembali kami datang kepadamu, ucap syukur terima kasih buat kesempatan pada saat ini di mana kami masih dapat lagi
mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau rela mati untuk menanggung segala pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami yang seharusnya mendapatkan hukuman, kami yang seharusnya binasa, tetapi kami dibenarkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu biarlah kami memakai kehidupan kami ini untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami mau pakai kehidupan kami juga untuk dapat menceritakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Menceritakan kepada orang-orang yang lain untuk datang kepadamu, menerima juga keselamatan dan menikmati kebebasan yang Engkau berikan kepada kami. Kebebasan dalam kami memuji dan menyembah Engkau. Kami bisa menikmati hadirat-Mu, merasakan sukacita yang lebih dari yang dunia dapat berikan. Kalau saja kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan kami tersedia roti dan anggur Tuhan. Sebelum kami mengambil bagian, kami makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Kiranya Engkau mau sucikan kami Tuhan. Layakan kami supaya kami layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bukan kutuk tetapi berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan, saya akan membacakan ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dengan mengucap syukur, kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Sama-sama kita minum dan mengucapkan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus.
Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama katakan, amin.